Shalom saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel Pelita Hati. Bagi saudara yang baru bangun pagi, selamat memulai hari bersama Tuhan. Bagi saudara yang sedang dalam perjalanan menuju tempat kerja, semoga Tuhan menyertai setiap langkah saudara. Bagi saudara yang sedang bekerja, berdagang, kuliah, mencari pekerjaan, membangun usaha, atau sedang berjuang menggapai impian, saya percaya renungan hari ini akan menjadi penguatan bagi hati saudara. Mungkin saat ini saudara sedang bekerja keras. Mungkin saudara memiliki impian yang besar. Mungkin saudara sedang berusaha membangun masa depan yang lebih baik. Namun ada kalanya kita merasa lelah. Kita sudah berusaha, tetapi hasil belum terlihat. Kita sudah berdoa, tetapi jalan masih terasa tertutup. Kita melihat orang lain berhasil lebih cepat, sementara kita masih berjuang. Dan tanpa sadar, kita mulai bertanya, Tuhan, apakah usahaku akan berhasil? Tuhan, apakah perjuanganku akan sia-sia? Jika pertanyaan itu pernah muncul dalam hati saudara, maka renungan hari ini adalah untuk saudara. Mari kita siapkan hati kita, dan terlebih dahulu datang kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang penuh kasih, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam hidup kami hingga hari ini. Terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam setiap perjuangan dan proses kehidupan. Saat ini kami membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami memahami arti keberhasilan yang sesungguhnya menurut kehendak-Mu. Kuatkan kami yang sedang lelah, teguhkan kami yang sedang menanti hasil, dan pimpinlah setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Mazmur 90 ayat 17. Kiranya kemurahan Tuhan Bapa kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika mendengar kata sukses, banyak orang langsung membayangkan kekayaan. Ada yang membayangkan rumah besar, ada yang membayangkan mobil mewah, ada yang membayangkan jabatan tinggi, ada pula yang membayangkan hidup tanpa masalah. Namun pertanyaannya adalah, apakah itu benar-benar kesuksesan? Ya, karena kesuksesan hanya tentang harta, mengapa ada orang kaya yang tidak bahagia? Jika kesuksesan hanya tentang jabatan, mengapa ada orang yang terlihat berhasil tetapi hidupnya penuh kecemasan? Jika kesuksesan hanya tentang pencapaian, mengapa banyak orang tetap merasa kosong setelah mendapatkan apa yang mereka inginkan? Saudara, Tuhan memandang kesuksesan dengan cara yang berbeda dari dunia. Dunia berkata, kejar hasilnya. Tetapi Tuhan berkata, perhatikan juga hatimu. Dunia berkata, jadilah yang paling hebat. Tetapi Tuhan berkata, jadilah yang paling hebat. Tetapi Tuhan berkata, jadilah setia. Dunia berkata, lakukan semuanya dengan kekuatanmu sendiri. Tetapi Tuhan berkata, percayalah kepadaku. Inilah sebabnya Amsal berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Perhatikan baik-baik. Firman Tuhan tidak berkata, percayalah kepada kemampuanmu, percayalah kepada pengalamanmu, percayalah kepada uangmu, melainkan percayalah kepada Tuhan. Mengapa? Karena kemampuan manusia ada batasnya. Pengalaman manusia bisa salah. Rencana manusia bisa gagal, tetapi Tuhan tidak pernah gagal. Saudara, seringkali kita ingin mengetahui seluruh jalan hidup kita sebelum melangkah.
Kita ingin kepastian, kita ingin jaminan, kita ingin tahu hasil akhirnya. Namun iman bekerja dengan cara yang berbeda. Iman bukan berjalan karena melihat. Iman adalah berjalan karena percaya. Bayangkan seseorang yang berjalan pada malam hari hanya dengan sebuah senter kecil. Cahayanya mungkin hanya menerangi beberapa langkah di depan. Tetapi itu cukup untuk terus berjalan. Begitulah Tuhan memimpin hidup kita. Tuhan jarang menunjukkan seluruh perjalanan sekaligus. Namun Dia selalu menunjukkan langkah berikutnya, dan itu sudah cukup, saudara yang dikasihi Tuhan. Ada hal lain yang sering membuat orang gagal mencapai apa yang Tuhan siapkan, yaitu menyerah terlalu cepat. Galatia 6:9 berkata, "Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik." Mengapa ayat ini penting? Karena banyak orang berhenti tepat sebelum musim panen tiba. Mereka menabur bertahun-tahun, mereka berdoa bertahun-tahun, mereka bekerja keras bertahun-tahun. Tetapi ketika hasil belum terlihat, mereka menyerah, padahal mungkin keberhasilan hanya tinggal selangkah lagi. Tahukah saudara, pohon bambu membutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum terlihat bertumbuh. Selama beberapa tahun pertama, hampir tidak ada perubahan yang terlihat di atas tanah. Namun, sebenarnya akar-akarnya sedang bertumbuh sangat kuat di bawah tanah. Lalu suatu hari, pertumbuhannya menjadi sangat cepat. Begitu pula kehidupan kita. Kadang kita merasa tidak ada kemajuan, tidak ada hasil, tidak ada perubahan, tetapi Tuhan sedang membangun sesuatu yang tidak terlihat. Tuhan sedang memperkuat akar iman. Tuhan sedang membentuk karakter. Tuhan sedang mempersiapkan kapasitas kita. Dan ketika waktunya tiba, hasilnya akan terlihat. Ya. Saudara, mungkin hari ini ada yang sedang berjuang dalam pekerjaan, ada yang sedang membangun usaha, ada yang sedang mencari pekerjaan, ada yang sedang belajar, ada yang sedang memulai dari nol. Jangan berkecil hati, jangan mengukur hidup saudara dari kecepatan orang lain, karena setiap orang memiliki musimnya masing-masing. Bunga mawar dan pohon mangga tidak berbuah pada waktu yang sama, namun keduanya tetap bertumbuh sesuai waktunya. Begitu juga hidup kita. Tuhan tidak meminta kita menjadi orang lain. Tuhan hanya meminta kita setia pada proses yang sedang kita jalani. Dan inilah rahasia kesuksesan yang sering dilupakan banyak orang. Kesuksesan sejati bukan hanya tentang mencapai tujuan. Kesuksesan sejati adalah tetap berjalan bersama Tuhan selama perjalanan itu. Karena apa gunanya mencapai seluruh dunia jika kehilangan damai sejahtera? Apa gunanya mendapatkan semua yang kita inginkan jika hati kita jauh dari Tuhan? Kesuksesan terbesar bukanlah ketika kita memiliki banyak hal. Kesuksesan terbesar adalah ketika kita dapat berkata, "Tuhan, Aku telah menjalani hidup sesuai kehendak-Mu." Saudara yang terkasih, jika hari ini saudara sedang berjuang, jangan menyerah. Jika hari ini saudara sedang menunggu hasil, jangan putus asa. Jika hari ini jalan terasa berat, jangan kehilangan harapan. Karena Tuhan yang memulai pekerjaan baik dalam hidup saudara tidak akan meninggalkan saudara di tengah jalan. Tetaplah percaya, tetaplah setia, tetaplah melangkah, dan biarkan Tuhan memimpin setiap langkah kehidupan saudara. Karena kesuksesan yang berasal dari Tuhan bukan hanya membawa pencapaian, tetapi juga membawa damai, sukacita, dan berkat yang sejati. Bapak Ibu terkasih, mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa di surga yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ketika kami merasa lelah dalam perjuangan hidup, kuatkanlah kami. Ketika kami mulai ragu terhadap masa depan, ingatkan kami bahwa Engkau memegang hidup kami. Ajarlah kami untuk tetap setia, tetap bekerja dengan sungguh-sungguh, dan tetap mempercayai-Mu dalam setiap langkah. Berkatilah pekerjaan kami, usaha kami, keluarga kami,
Dan setiap impian yang kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah keberhasilan yang kami raih kelak menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, jika renungan hari ini memberkati saudara, tuliskan di kolom komentar. Tuhan, pimpin langkahku menuju keberhasilan. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Pelita Hati agar semakin banyak orang diberkati melalui firman Tuhan. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan renungan yang menguatkan iman setiap hari. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan, usaha, keluarga, dan setiap langkah kehidupan saudara. Tuhan memberkati. Shalom.